Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ila akhir ayat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya kepada Allah kita panjatkan, salawat dan taslim kita curahkan pada baginda dan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jamaah suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan-pesan penting tentang ibadah puasa buat kita yang dimuliakan oleh Allah, yang tak kalah pentingnya dalam kehidupan kita, karena banyak orang berpuasa sekedar berpuasa, tidak memahami apa hakikat dari puasa. Sehingga yang mampu kita pahami bahwa puasa itu sumu tasihu, berpuasalah kamu agar tubuhmu sehat, jiwamu sehat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa penting berpuasa dalam kehidupan kita? Bayangkan yang dimuliakan oleh Allah, tubuh ini 11 bulan lamanya non-stop makan dan minum serta tidur, tidak pernah dikosongkan. Maka diibaratkan sebuah kendaraan yang tidak pernah diservis, maka itulah tubuh kita. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah mengajarkan untuk berpuasa tidak lain dan tak bukan adalah tubuh yang sehat. Itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tubuh yang diservis dengan berpuasa. Dengan berpuasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kurang lebih 1 bulan lamanya tidak lain dan tak bukan agar mesin-mesin itu kembali menjadi diremajakan. Artinya apa yang dimuliakan oleh Allah, maka dia akan kembali baru seperti sedia kala. Bahkan Rasulullah mengajarkan as-saumu li wa ana ajsidi. Bahkan dalam hadis qudsi as-saumu li wa ana ajsidi. Apa kata Allah? Puasamu untuk saya, persoalan pahalanya biarlah saya yang akan memberikan. Makanya banyak pesan-pesan tentang ibadah puasa yang dimuliakan oleh Allah. Pesan-pesan penting itu antara lain, yang pertama, di bulan Ramadan ini kenapa kita disuruh dan penting untuk melakukan apa yang dikatakan perbanyaklah ilmu bersedekah di bulan Ramadan. Mengapa kita harus bersedekah? 11 bulan lamanya Anda bekerja banting tulang pagi, sore, siang, malam. Kita telah mendapatkan penghasilan ketika kita berada pada pemerintahan, bergaji setiap bulannya dirata-ratakan kurang lebih 1 juta ke atas. Lalu di bulan Ramadan ini kita diminta dengan jiwa sosial kita, apakah kita mampu mengeluarkan minimal 2,5% yang dimuliakan oleh Allah? Mengapa kita penting bersedekah yang dimuliakan oleh Allah? Karena wa'ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kana ikhwanu syaitan wa kana syaitanu li rabbih kafura. Karena boleh jadi samping belakang depan rumah kita ada orang fakir, samping belakang depan rumah kita ada orang butuh uluran tangan kita. Maka di sini bapak-bapak dibutuhkan jiwa sosial sebagai keberkahan sosial di bulan Ramadan.
Kita bantu mereka, meringankan beban mereka, tidak lain dan tak bukan untuk merasakan bahwa dengan berpuasa terasa perut ini lapar. Maka seperti itulah mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita yang berkekurangan, ada dimakan di waktu pagi, siang belum tentu apatah lagi besok yang dimuliakan oleh Allah. Itulah sebabnya sangat penting bersedekah. Kemudian berikutnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain bersedekah yang sangat penting, yang perlu kita bangun adalah hubungan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Mengapa mesti kita membangun silaturahmi? Karena rahmat Allah yang kita harapkan. Dari mana kita membangun silaturahmi yang dimuliakan oleh Allah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari kiamat, maka lebih bagus banyak diam daripada banyak bicara. Ketika kita banyak bicara, kadang-kadang salah kata, sehingga hubungan silaturahmi kita menjadi persoalan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Disitulah Rasulullah mengajarkan, perbaiki hubungan silaturahmimu, karena tetanggamu diibaratkan saudaramu yang paling dekat dengan kamu. Meski kau punya saudara kandung, tapi jauh rumahnya dari tempatmu, sementara tetanggamu ketika engkau butuh bantuan, butuh pertolongan, dialah yang paling utama yang engkau minta, karena beliau ada di samping, depan, belakang rumah. Kemudian ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, hargai tamumu. Makanya pasti habis lebaran, bahkan di luar lebaran ada banyak tamu sering datang ke rumah. Itu adalah pertanda rumah itu penuh berkah. Kalau ada rumah tidak pernah didatangi oleh tamu, oleh sahabat, oleh teman, maka itu adalah pertanda keburukan. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan bersedekah pada saudara, pada teman dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pesan-pesan berikutnya yang dimuliakan oleh Allah? Pesan berikutnya adalah, pernahkah kita bermaaf-maafan sebelum masuk Ramadan? Pernahkah kita satu sama lain antar kita dengan orang tua kita, antara kita dengan saudara kita, saudari-saudari kita, kerabat kita yang dimuliakan oleh Allah? Padahal kita paham dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Bergegaslah engkau kepada ampunan Tuhanmu yang luasnya seluas langit dan bumi. Ketika ada salah, ada khilaf di antara kita, mari saling bermaaf-maafan. Jangan sampai masuk ke bulan Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan, begitu khusyuk puasa kita, tapi kita tidak dapat pahala apa-apa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Betapa banyak orang berpuasa di bulan Ramadan, mereka hanya mendapatkan lapar, dahaga dan haus, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Salah satu di antaranya penyebabnya adalah ada salah dan hilaf di antara mereka, tapi mereka tidak pernah bermaaf-maafan satu sama lain. Sebaik-baik orang yang dimuliakan oleh Allah adalah ketika bersalah lalu datang meminta maaf terlebih dahulu. Dan lebih baik lagi ketika orang itu bersalah pada kita, tapi jauh sebelumnya kita telah memaafkannya, yang dimuliakan oleh Allah. Itulah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebagai penutup yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah introspeksi diri. Kenapa penting introspeksi diri? Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib seorang manusia hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum dia berusaha merubah pola hidupnya. Ingat Pak, kalau tahun kemarin kita sama dengan tahun ini, sama saja dengan jalan-jalan.
Kalau tahun kemarin kita bagus dan kita tingkatkan pola hidup kita di Ramadan ini, semakin berbuat dan terus berbuat kebaikan, semakin banyak melakukan amal-amal kebaikan, maka insya Allah dalam Al-Quran sangat jelas, man amila sholihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang melakukan kebaikan dan terus melakukan kebaikan, tidak pernah memikirkan sudah berapa kebaikan yang dilakukannya, sedang dia beriman kepada Allah, laki ataupun perempuan, maka Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang lebih baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kata Allah. Lalu Allah memberikan timbalan berupa pahala yang tiada putus-putusnya dimuliakan oleh Allah. Bahkan dari sinilah kita akan mendapatkan titel Aidil Fitri, kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Maka itulah hakikat dari ibadah puasa dan pesan-pesan dalam kehidupan kita. Wa ilallahi turja'ul umur. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Semoga apa yang kita sampaikan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan syafaat. Semoga bapak-bapak para jamaah sehat walafiat dalam menjalani ibadah puasa, dimudahkan segala urusan dan rezekinya, sehingga bersedekah tidak akan pernah berhenti sampai kita pun keluar dari bulan Ramadan insyaallah. Mari kita tutup dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina ya Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika minal adzabi dunya wal bala'i wal musibati was. Allahumma nawwir qulubana bil tawfiq wal hidayah wal bashirka wal muqarrat. Allahumma yassir umurana wa taqabbal du'a'ana wa qbil sholihati a'mal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum